Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahiba. Jadi sahiba itu bukan zauja. Zauja itu istri. Seperti dalam Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istrinya di dalam original teksnya. Nanti ya adinda saya Jonathan Nandar tampilkan Yohanes 20 nomor 15. Original teksnya di situ Yesus memanggil istri. Nah, kalau di Al-Qur'an sahibah itu adalah teman, ya. Sementara Allah itu sendiri. Laisa kamislihi syai'. Innani anallah la ilaha illallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Jadi bagaimana mungkin dia punya teman? Bagaimana mungkin dia punya anak? Begitu caranya. Kenapa umat Islam itu susah kalian murtadkan? Karena umat Islam itu paham Al-Quran, bukan umat terjemahan. Walam takullahu sahiba. Jadi mustahil Tuhan itu punya anak, sedangkan dia itu tidak punya teman. Tidak ada Tuhan perempuan, nggak ada Tuhan laki-laki, nggak ada Tuhan bencong, nggak ada Tuhan mati, nggak ada. Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Ya, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu yang saudara harus pahami. Walam takullahu sahiba, bukan zauja. Kalau zauja itu sama seperti Yesus, ya. Gune atau guna atau gunaika. Bahasa Yunani itu istri. Tapi ini tidak sahiba. Maksudnya bagaimana mungkin Tuhan itu punya turunan sementara Tuhan itu tidak memiliki teman. Tuhan itu cuma sendiri. Berdiri sendiri dia. Lam yalid wa lam yulad. Itu ya, terbantahkan di situ. Sementara Tuhanmu yang adalah Yesus itu memanggil istri. Meskipun Lembaga Lain Indonesia mengaburkan itu. Kemudian, kalau Anda menyamakan Allah kami itu adalah makhluk, berarti Anda ingin menyamakan Tuhan Anda dengan Allah. Karena Tuhan Anda itu adalah makhluk. Tuhan Anda itu zat. Zat padat, zat cair, zat gas, ya. Itu Tuhan Anda. Jangan Anda mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Anda mengatakan Allah itu makhluk, harus makhluk, ya, supaya sama seperti Yesus gitu. Enggak. Jangan Anda katakan itu. Nah, sekarang kenapa saya nggak mau berdebat dengan saudara-saudara kiamat ini? Ilmunya nggak ada. Dia cuma modal terjemah. Dia gunakan terjemahan gini, yang lucu gitu ya. Satu aja untuk meruntuhkan dia. Tapi ini udah sering saya lakukan sih. Makanya saya malas. Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dikatakan apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Kalau umat Islam ngerti. Tapi kalau umat terjemahan seketika terbahak-bahak ini, wah, ternyata Adam itu sama seperti wujud Allah. Tidak seperti itu, Bung. Wujud itu bahasa Arab. Sementara di dalam hadisnya original teksnya tidak dikatakan wujud, tapi dikatakan surah. Oke? Di situ dikatakan surah arti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala surati tuluh. Jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah, sketma Allah. Jadi Allah membuat gambar, kemudian gambar itu dibentuk dalam rupa manusia. Bukan wujud Allah. Wujud itu bahasa Arab. Ya, wujud itu artinya ada, sementara surah itu adalah gambar. Gambar, ya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi Allah kemudian membuat rancangan, itulah yang dimaksud dengan gambar. Lalu kemudian Allah menciptakan gambarnya itu serupa dengan sketsa. Makanya Adam diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan punya. Makanya dikatakan ala surati. Ya, gambar yang dibuat oleh Allah. Bukan sesuai dengan wujud Allah. Salah Anda. Makanya belajar original teks. Demikian. Allah mensifati dirinya agar diketahui oleh makhluknya. Allah melihat. Melihat dengan apa? Manusia memahaminya mata. Orang menulis, manusia mensifatinya apa? Dengan tangan. Allah berfirman, manusia bersifatinya dengan berkata. Demikianlah Allah menerangkan dirinya. Tapi Allah laisa kamislihi syai'. Menulisnya Allah tidak sama menulisnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama melihatnya makhluk.
Anda belajar dululah kaidah. Ya, Anda harus belajar kaidah. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dimakan kambing. Firman dimakan kambing. Ya nggak apa-apa firman dimakan kambing. Asal jangan firman dibunuh manusia. Firman yang Anda maksud itu adalah lembaran-lembaran, tulisan-tulisan. Tetapi pada hakikatnya umat Islam ada original teksnya. Semua umat Islam itu tahu kitab sucinya. Jutaan manusia menghafal Quran. Lah kitabmu, membacanya aja kamu nggak sanggup. Coba kamu baca kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Bisa kamu baca? Nggak bisa. Yang dari Yunani bisa kamu baca? Nggak bisa. Lalu kamu bisa apa? Jadi kamu nggak usah bawa narasi seperti itu. Karena yang sedang kita bahas ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Apakah sama dengan Tuhannya Kristen yang mohon maaf disunat pada hari ke-8. Sebelum dia disalib, dia ditampar, dia diludahi, dia diseret. Apakah sama? Ya tidak sama. Kalau kami Tuhannya jelas. Tuhan menulis 2 loh batu. Allah Anda katakan menulis Taurat. Ya sama berarti. Yesus menulis Taurat gak? Tidak. Jelas itu ya. Kemudian tadi Anda membawa narasi tentang Allah mendekatkan apa dikatakan tadi Anda membawa hadis apa tadi itu? Yang menjelaskan bahwasanya saudara ini Ferguson tolong timernya dihentikan dulu. Baik. Hadis apa tadi itu ya? Ini yang membahas tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa umatnya itu adalah pendusta katanya. Umatnya adalah tidak akan terjadi kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Artinya sekarang ini bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena dalil itu mengatakan jumlah mereka 30 orang. Dan semuanya mengaku nabi. Itu nanti di akhir zaman. Wa innahu sayakunu fi ummati kazzabu thalathuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyu. Mereka mengaku nabi. Apakah di Islam sekarang ada yang mengaku nabi? Nggak ada. Makanya belajar Islam itu harus benar-benar pada kaidah yang sebenarnya. Wa iza wudi'as saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Ketika mendekati kiamat, umatku ada 30 orang yang kemudian menyesatkan manusia, mengaku nabi. Wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailu min ummatil autha. Jadi belajar Islam itu harus pada kaidah yang sebenarnya dong. Jangan malu-maluin. Ini si kiamat juga kayak gitu. Jadi udahlah ya, kalian tidak akan pernah bisa lolos. Kemudian tadi saya masih ingat si kiamat ini, anak kecil ini ya, yang tidak ngerti apa-apa tentang Islam. Oh, Tuhannya umat Islam itu katanya ke bumi. Ya, saya mohon maaf dengan kata-kata halus saya katakan, nenek lu kiper. Kullu laila ila sama'id dunya. Dia di langit bumi, bukan di bumi seperti Tuhanmu. Di kandang binatang, keluar di sana, disunat pada hari ke-8. Jangan kau samakan. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara, badi'us samawati wal ar, anna yakunu lahu walada, dan seterusnya ya. Iya. Kamu mengatakan firman Tuhan Yesus itu, ya memang betul. Yesus itu adalah kalimatullah. Artinya apa? Yesus itu ada berkat keinginan, kehendak, cipta dari Allah. Makanya dia menciptakan Yesus. Yang Anda harus bahas di sini adalah Tuhan yang disembah Nabi Musa, yang murkanya menyala-nyala, yang membasmi pemakan babi di dalam Yesaya 66. Itu yang Anda harus bahas, yang mengatakan terkutuklah manusia yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang harus Anda bahas. Taatilah perintahku. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan jalan taat kepada perintah-perintahku seperti tertulis dalam kitab Musa. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 1 nomor 7. Itu yang Anda harus buktikan bahwa Tuhan yang begitu pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku, kok tiba-tiba menjadi makhluk. Itu yang Anda harus bahas. Layaknya kami membahas Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian tadi saudara kiamat menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan untuk berbohong. Islam diajarkan berbohong katanya. Waduh, ini anak kecil ini belajar di mana ya? Ingat ya, Matius 10 nomor 16. Di situ diajarkan bahwa
bahwasanya hendaklah kamu cerdik seperti ular. Emang ular itu cerdik? Setahu saya ular itu nggak cerdik. Muatan daripada cerdik seperti ular ini ya seperti iblis. Karena ular itu identik dengan iblis, ular naga, ular yang di surga. Menurut kitab Anda, siapa itu penjelmannya? Ular, iblis itu. Lalu kemudian Filipi 1 nomor 18. Ya jadinya kita tidak membahas konsep Tuhan. Kita membahas tentang perintah karena kamu lari kemana-mana. Tetapi tidak mengapa, kata pendiri Kristen. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan palsu. Palsu di sini original teksnya apa? Anda sudah tahu? Belum tahu juga. Propasis. Propasis itu artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Mendustai. Mendustai itu apa? Membohongi. Propasis dalam bahasa Yunani. Belum ngerti juga anak kecil. Nah, baik dengan maksud palsu, maksud mengelabui, menipu, membohong, ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi ini dalil bung dalam kitabmu. Mau kau bahas hadis Al-Quran, hadis dalam Islam, itu tujuanmu untuk apa? Untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kau bawa hadis, meskipun kamu nggak ngerti. Oke? Cukup bagi saya sekali aja. Yang sekali aja kurontokkan hadismu, yang kau katakan hadis itu, udah cukup sekali. Membuktikan bahwa kaulah pendusta. Kenapa kau berdusta? Karena memang amanat di kitabmu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui atau membohongi atau mendustai maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Itu makanya kau melakukan itu. Saya tahu maksudnya. Lalu kemudian ya, ketika Anda membawa hadis katanya, dalam hadis ini hadis ono, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diceritakan menyimpan patung dan seterusnya. Bung, hadits qudsi jelas mengatakan bahwasanya dan tiada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh karena itu maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau biji-bijian. Itu hadits qudsi yang menerangkan. Lalu dikatakan lagi di haditsnya, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah alladzi yudahinu bi khalqillah. Manusia yang paling pedih siksaan pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat menyerupai patung dan seterusnya untuk makhluk Allah. Jadi jangan kau bawa-bawa yang kayak begitu, tertolak oleh agama kami. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai tema, Bung, sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, Anda membawa taat menyembah Muhammad karena kita harus taat kepada Muhammad katanya. Di dalam kitab saudara, di situ ya majikan juga dianggap Tuhan. Lihat, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan tulus, dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Wow. Jadi kamu harus mempertuhankan majikanmu. Kata Tuhan di situ kurios, sama dengan Yesus. Kurios juga diajukan kepada Yesus. Berarti tuan-tuan dari hamba-hamba itu juga adalah Tuhan. Taatilah mereka. Taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kamu harus taat juga kepada majikan. Lalu kemudian di dalam Efesus 5 nomor 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Taatlah kepada suamimu sama seperti itu. Oh, berarti kamu wanita-wanita ini disuruh juga menuhankan rupanya suaminya ya. Ya, karena taat itu berarti menuhankan. Nah, Tuhan yang kami sembah, Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahida, faba'atallahu nabiyyin, mubashirina wa mubathirina, wa anzala ma'ahum kitab, bil haqqi liyahkumu bainan nas. Manusia itu adalah umat yang satu tadinya. Ya, setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para nabi. Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah itu adalah Tuhannya para nabi. Di dalam kitab Kejadian 17 juga dikatakan, wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Yang jadi masalah ini adalah Tuhannya Kristen. Ya, Tuhannya Kristen ini yang bermasalah. Entah Tuhan dari mana ini datangnya. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kurban, Al-Quran mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Memang semua nabi itu mengajarkan kurban. Tapi tidak ada satupun nabi yang mengajarkan kurbankan Tuhannya, gitu ya. Hanya di Kristen Tuhannya jadi korban. Lalu kemudian mengenai Al-Quranul Karim Anda bahas. Di Al-Quran itu menerangkan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami ganti, yang kami hilangkan dari ingatan kalian, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dan itu benar adanya. Jadi kalau misalnya Allah kemudian ingin masuk langsung, itu biasa dalam Islam. Yang masalah itu di kitab Anda. Coba di dalam Markus 15 nomor 28 tadi itu. Bisa enggak Anda menunjukkan original teksnya? Bisa enggak? Manuskripnya. Manuskrip dari mana yang Anda bisa dapatkan itu? Tidak akan pernah bisa Anda dapatkan. Manuskrip dari mana? Sementara kami umat Islam, meskipun seluruh manuskrip itu dihilangkan, kami ada penghafal. Sekarang coba hilangkan semua kitab kamu. Siapa yang bisa tahu Bible itu seperti apa? Nah, akan ada yang bisa tahu.